Kemudian Pak, tidak terasa ini sudah sekitar hampir 1 jam ini kita diskusi. Nah, saya mungkin ini kita keluar dari konteks. Kemarin saya sempat intip itu Pak, di akun Facebook Kota Bobau. Ada Bapak sempat menjadi salah satu pembicara di forum dokumenter. Mungkin Bapak bisa gambarkan dulu. Iya, jadi begini, saya dilibatkan. Ya bahasanya sih begini, anak keraton. Kebetulan syutingnya kan soal Benteng Keraton. Anak keraton bercerita tentang Benteng Keraton dan apa yang ada di dalamnya. Nah lalu dalam peran itu saya bercerita bahwa bagaimana awal mula benteng itu dibangun, lalu bahannya apa, lama bangunnya berapa. Ya saya katakan ada 3 pemerintahan sultan. Awalnya hanya tumpukan batu dalam rangka untuk usaha-usaha pertahanan biasa, tapi lama-lama kan kemudian akhirnya ada pemikiran untuk mendesain secara secara khusus dengan arsitektur yang seperti yang kita lihat saat ini hasilnya. Nah, saya sampaikan kepada mereka, saya sebagai anak keraton yang lahir besar di sana, saya kadang merenung gitu. Merenungnya begini, kok bisa leluhur kita dulu, leluhur orang Buton dulu, pertama di mana dia belajar arsitektur soal menjadikan benteng yang saya kira sebuah mahakarya yang menurut saya ya orang Jawa boleh bangga dengan Borobudur lah. Tapi saya sebagai orang Buton, saya boleh juga mengatakan bahwa saya bangga dengan karya itu. Dengan teknologi yang terbatas masa itu, bisa mendesain bentuknya yang seperti saat ini dengan struktur bangunan yang kokoh. Kalau kita perhatikan kan ada satu kawasan yang mungkin tingginya sampai 8-9 meter. Lalu bagaimana menyusun-nyusunnya itu sampai kemudian menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Dari bawah, dari satu kerendahan permukaan bumi, yang saya kira cukup berbahaya. Ya, pada bagian-bagian tertentu di benteng itu. Tetapi kemudian dengan rapi dibangun sehingga menghasilkan sebuah bangunan kokoh dan arsitekturnya luar biasa. Nah, saya bilang juga bahwa ini ada 12 lawa, pintu masuk, dan ada sekian baluara tempatnya penetapan meriam yang waktu dulu saya kira Kesultanan Buton sebagai negara yang berdaulat sudah luar biasa bisa bekerja sama dengan negara-negara barat yang waktu itu teknologinya sudah bisa membuat meriam. Untuk pertahanan, dan luar biasa kita. Jadi saya sampai dengan saat ini tidak berhenti kekagumanku pada leluhur kita atas karya yang luar biasa dari mereka, sehingga bagi kita anak cucunya saat ini ada rasa bangga itu di saat kita berada di sana, di dalam benteng itu. Gitu itu Pak. Nah ini kan mungkin Kemasikatan dan Benteng Keraton ini kan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai cagar budaya nasional, dan selangkah lagi akan dinaikkan ke tingkat dunia di UNESCO. Gimana Bapak mungkin sedikit memberikan gambaran soal hal itu? Inilah juga saya kira begini, saya ingin sampaikan bahwa ini luar biasa tangan dinginnya Bapak Dr. Haji Abdul Syajid Tamrin. Ini bagian dari persembahan beliau sebagai putra daerah terhadap negerinya, gitu ya. Dan banyak prestasi yang sudah dicapai. Tapi sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan prestasi-prestasi itu yang berwujud misalnya ada piagam, ada pengakuan penghargaan dari lembaga-lembaga negara, ada yang mengatakan bahwa itu di lobi-lobi khusus begitu, itu bohong.
Tidak benar itu. Saya kira realitanya bahwa memang kita punya prestasi. Yeah. Realitanya kita punya kemampuan. Bahwa kenapa nanti sekarang baru bermunculan itu? Karena kita manage dengan baik. Kita kelola persiapannya dengan tepat, dengan benar. Yang pada akhirnya melahirkan apresiasi pihak-pihak lain. Yeah. Ya. Baik kelembagaan di pemerintahan maupun kelembagaan di pihak swasta. Yeah. Atau orang per orang. Iya, betul. Khusus soal itu tadi, saya kira juga harus kita ya berbangga lah bahwa Benteng Wolio itu, saya menyebutnya begitu. Iya, iya. Karena memang orang, jadi gini, saya ingin bicara soal ini. Iya, iya. Jadi penamaan sesuatu itu harus berdasar pada masyarakat menyebutnya. Dari dulu kita kecil, penyebutannya benteng itu Benteng Wolio. Bukan yang lain-lain itu. Sehingga termasuk juga ada lagu-lagu kan Bentena Wolio. Nah, gitu. Sehingga jangan kita ubah-ubah ini. Jangan karena apa? Ini penyebutan masyarakat kita dari dulu. Ya, secara historis. Secara historis. Jangan kita ubah-ubah dengan yang lain-lain. Dan kita syukuri ini bahwa ternyata pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Riset, Ristek ya, dan apalagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek telah menetapkan ini luar biasa. Tinggal selangkah lagi kita bisa ajukan menjadi sebuah warisan dunia. Dan ini butuh upaya kita bersama, bukan hanya kerja pemerintah, tidak hanya kerja Pak Tamrin seorang, tapi semua kita harus bahu-membahu mengusahakan itu. Kita doakan. Ya. Mari kita bangga dengan negeri kita ini. Luar biasa. Betul. Mungkin Pak, sebagai closing statement, apa yang Bapak mau sampaikan terkait dengan diskusi kita hari ini? Ya, apa ya, Pak Irwan, saya sebagai orang yang ditakdirkan oleh Allah melalui penetapan Bapak Wali Kota sebagai sekda, saya terus-menerus mengajak warga Kota Bau-Bau untuk membangun optimisme. Membangun optimisme dalam pengertian bahwa kalau kita bersatu, kalau kita bersama, pasti bisa kita lakukan banyak hal untuk kemajuan negeri kita ini. Mari kita pemamasyaka, mari kita pemangkataka, mari kita popiapiara, mari kita pemamayaka, dan mari kita benci-benci kuli. Kalau ini menjadi sesuatu yang sudah kita laksanakan secara bersama, insya Allah orang Buton itu orang-orang cerdas. Cerdas itu orang Buton. Dan karenanya potensi cerdas ini harus dihimpun dengan baik supaya fungsional dan berguna bagi kepentingan negeri kita ini. Bayangkan kalau semua kita berkumpul. Misalnya orang-orang cerdasnya Buton, kalau saya sendiri sih biasa-biasa cerdas. Semua orang-orang cerdasnya orang Buton berkumpul bersama memikirkan tentang negeri ini. Pengembangan bandara, kita bekerja sama agar di masa mendatang tidak lama lagi misalnya bisa didarati oleh pesawat Boeing misalnya, atau pesawat berbadan besar Airbus. Pelabuhan kita betul-betul bisa terkelola, termanfaatkan untuk bisa meningkatkan PAD bagi Pemda Kota Bau-Bau dan berimplikasi juga kepada wilayah daerah hinterland di Cape Town ini, ya, termasuk yang hal lainnya, ya, semua bisa dengan termanfaatkan secara optimal. Maka insya Allah artinya negeri kita ini zamrud. Dan bisa kita akan rasakan itu kalau semua kita bersatu sesuai pesan Bapak Wali Kota. Nah, gitu itu. Kira-kira begitu, Pak Irwan. Nah, ini kan mungkin terakhir Pak, kita mau menjelang Idul Adha,
Apa Bapak mau sampaikan kepada masyarakat? Oke. Jadi saya atas nama pribadi Roni Muchtar, anak istri saya, keluarga besar saya, dan ya karena saya katanya Jenderal ASN, sehingga saya mohon dipahami kalau saya juga menegaskan mewakili juga ASN Kota Bau-Bau menyampaikan ucapan selamat merayakan Idul Adha, walaupun di tengah-tengah pandemi Covid ya semakin merajalela, tapi kehikmatan suasananya tidak harus hilang karena itu. Walaupun mungkin karena kondisi seperti itu membuat kita tidak terlalu luasa, kita tidak terlalu bebas bergerak seperti sedia kala sebelum ada Covid. Tapi sebagai insan kita harus mensyukuri ini rahmat Allah, dan di sisi lain juga kita harus menjaga diri dari paparan Covid dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Mari kita ikuti anjuran pemerintah, karena yang benar itu dari pemerintah. Jangan yang diikuti adalah berita-berita hoax yang berseliweran, yang belum tentu didukung oleh kebenaran. Pemerintah tidak akan mungkin mencelakakan warga masyarakatnya. Saya kira itu Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Sekda atas waktunya, luar biasa, banyak insight yang beliau sampaikan. Setidaknya ada 2 hal tadi yang saya bisa memberikan garis bawah tebal. Yang pertama, bahwa Bau-Bau memiliki inner beauty yang luar biasa, dan yang kedua kita punya mahakarya yang dahsyat di sini, dan dengan bersama dan bersatu, insya Allah semua ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang akan menjadikan Bau-Bau lebih luar biasa lagi ke depan. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.